Tapi oleh karena pihak 02 sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka, karena yang mereka tuduhkan itu kan serius. Mereka menuduh pemilu presiden ini penuh kecurangan. Yang kedua, terjadi pelanggaran-pelanggaran TSM. Ya kita bilang, ya silakanlah Anda buktikan. Dan sudah diberi kesempatan untuk membuktikan, ya ternyata mereka tidak berhasil membuktikannya. Jadi kalau berani ya, Jokowi itu menunjuk pengacara menghadapi gugatan itu orang akan menganggap bahwa Jokowi seorang negarawan sejati. Tapi kalau nggak berani, ya tudingan itu akan menjadi terus berkembang secara liar. Jangan-jangan ijazah palsu itu benar adanya karena dia punya kekuasaan yang luar biasa, presiden ini, ya kan? Nah, sementara itu Yusril juga menyayangkan penahanan terhadap penggugat ijazah palsu, ijazahnya Jokowi, Bambang Trimulyono, atas dugaan pencemaran nama agama atau penistaan agama. Jadi lebih baik Mahkamah Konstitusi tidak memutus selanya lagi, tapi langsung memutus pokok perkara. Jadi kalau pokok perkara itu ditolak seluruhnya, jadi masyarakat tahu bahwa apa yang menjadi dugaan TSM dan dugaan kecurangan itu memang tidak terbukti. Tapi kalau hanya diputus tidak berwenang, itu masih menggantung apa betul terjadi pelanggaran TSM, terjadi kecurangan atau tidak. Jadi kalau sekarang saya menghendaki lebih baik, ya kalau mau putusan selah kemarin, ya kalau sekarang sudah di akhir ya putuskan aja pokok perkaranya. Juga sebetulnya ya, apa yang dikatakan oleh Yusril ini kan pakar hukum tata negara, ya harusnya orang istana itu mendengarkan apa yang disarankan oleh Yusril Iza Mahendra itu, ya. Menurut Yusril, jika Jokowi mengeluarkan pernyataan itu ya tentang penunjukan ya pengacara itu, maka orang akan menghormati dan menganggapnya sebagai seorang negarawan sejati. Ya, kalau dia bisa menunjuk pengacara itu, apa susahnya gitu loh? Ngapain harus ngumpulin orang fakultas kehutanan di situ, ya? Dan jejak digital itu menunjukkan keliru banyak itu Jokowi itu. Yusril sebut Jokowi sebaiknya tunjuk pengacara dan hadapi gugatan ijazah palsu di pengadilan. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra berpandangan Presiden Joko Widodo sebaiknya menghadapi gugatan terkait ijazah palsu di pengadilan dan mempersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut. Menurut Yusril, jika Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut, maka orang akan menghormati dan menganggapnya sebagai seorang negarawan sejati. Sementara itu, Yusril menyayangkan penahanan terhadap penggugat ijazah Jokowi, Bambang Trimulyono, atas dugaan pencemaran agama. Sebab penahanan itu lantas dijadikan alasan untuk mencabut gugatan karena Bambang Trimulyono mengaku sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan dengan kondisi berada di dalam tahanan. Yusril mengatakan, hukum sesungguhnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai, dan bermartabat. Sebelumnya, penggugat ijazah Presiden Jokowi yakni Bambang Trimulyono akhirnya mencabut gugatannya tersebut. Melalui kuasa hukumnya yakni Ahmad Kozinudin, Bambang mencabut gugatan itu pada Kamis 27 Oktober 2022. Ahmad Kozinudin merasa kesulitan menyiapkan pembuktian lantaran kliennya kini ditahan dan berstatus tersangka, sebab ia tak bisa berkoordinasi dengan Bambang dalam menyiapkan pembuktian di persidangan. Tim kuasa hukum Bambang telah menyerahkan surat pencabutan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Menurut Kozinudin, PN Jakarta Pusat telah menerima surat pencabutan perkara itu. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra berpandangan Presiden Joko Widodo sebaiknya menghadapi gugatan terkait ijazah palsu di pengadilan dan mempersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut. Menurut Yusril, jika Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut, maka orang akan menghormati dan menganggapnya sebagai seorang negarawan sejati. Sementara itu Yusril menyayangkan penahanan terhadap penggugat ijazah Jokowi, Bambang Trimulyono, atas dugaan pencemaran agama. Sebab penahanan itu lantas dijadikan alasan untuk mencabut gugatan karena Bambang Trimulyono mengaku sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan dengan kondisi berada di dalam tahanan. Yusril mengatakan, hukum sesungguhnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai, dan bermartabat. Sebelumnya, penggugat ijazah Presiden Jokowi yakni Bambang Trimulyono akhirnya mencabut gugatannya tersebut. Melalui kuasa hukumnya yakni Ahmad Kozinudin, Bambang mencabut gugatan itu pada Kamis 27 Oktober 2022.
Ahmad Kozinudin merasa kesulitan menyiapkan pembuktian lantaran kliennya kini ditahan dan berstatus tersangka, sebab ia tak bisa berkoordinasi dengan Bambang dalam menyiapkan pembuktian di persidangan. Tim kuasa hukum Bambang telah menyerahkan surat pencabutan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Menurut Kozinudin, PN Jakarta Pusat telah menerima surat pencabutan perkara itu. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra berpandangan Presiden Joko Widodo sebaiknya menghadapi gugatan terkait ijazah palsu di pengadilan dan mempersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut. Menurut Yusril, jika Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut, maka orang akan menghormati dan menganggapnya sebagai seorang negarawan sejati. Sementara itu, Yusril menyayangkan penahanan terhadap penggugat ijazah Jokowi, Bambang Trimulyono atas dugaan pencemaran agama. Sebab penahanan itu lantas dijadikan alasan untuk mencabut gugatan karena Bambang Trimulyono mengaku sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan dengan kondisi berada di dalam tahanan. Yusril mengatakan, hukum sesungguhnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai, dan bermartabat. Sebelumnya, penggugat ijazah Presiden Jokowi yakni Bambang Trimulyono akhirnya mencabut gugatannya tersebut. Melalui kuasa hukumnya yakni Ahmad Kozinudin, Bambang mencabut gugatan itu pada Kamis 27 Oktober 2022. Ahmad Kozinudin merasa kesulitan menyiapkan pembuktian lantaran kliennya kini ditahan dan berstatus tersangka, sebab ia tak bisa berkoordinasi dengan Bambang dalam menyiapkan pembuktian di persidangan. Tim kuasa hukum Bambang telah menyerahkan surat pencabutan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Menurut Kozinudin, PN Jakarta Pusat telah menerima surat pencabutan perkara itu. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra mengaku kecewa dengan pencabutan laporan gugatan ijazah palsu Presiden Jokowi. Yusril beralasan pencabutan gugatan membuat tuduhan kepada Jokowi tak bisa dijawab. Menurutnya, persidangan atas gugatan tersebut sangat penting untuk mengakhiri kontroversi ijazah Jokowi. Yusril berkata pengadilan terhadap kasus itu juga penting untuk kepastian hukum. Dengan pencabutan gugatan, ia menilai kasus ini selamanya akan menggantung dan menjadi gunjingan politik tanpa henti. Ia membandingkan dengan kasus tuduhan ketidaksahan pengunduran diri Soeharto. Gugatan itu dilayangkan 100 pengacara reformasi yang mempertanyakan keabsahan kepemimpinan B.J. Habibie. Pada saat itu, Habibie meminta Yusril untuk membiarkan gugatan itu. Dia ingin pengadilan yang memutuskan apakah hal itu sah secara hukum. Yusril juga menyayangkan tindakan kepolisian menangkap pelapor Bambang Trimulyono dalam kasus penistaan agama. Menurutnya, hal itu membuat kesan pemerintah melawan gugatan ijazah palsu Jokowi dengan kasus pidana lain. Bambang Trimulyono resmi mencabut dugaan ijazah palsu Jokowi pada Kamis 27 Oktober. Kuasa hukum Bambang Tri Ahmad Kozinudin menyebut pencabutan perkara tersebut juga telah disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad menilai penetapan tersangka dan juga penahanan atas Bambang Tri akan berdampak pada proses persidangan. Nantinya lantaran penahanan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, Bambang Tri menurutnya sepakat dengan opsi mencabut perkara. Adapun dengan pencabutan perkara tersebut, kata kasus gugatan ijazah palsu Jokowi akan ditutup atau dianggap tidak ada.